Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan tutorialnya mengenai Laravel. Dan pada tutorial kali ini kita akan mencoba melakukan insert data atau tambah data ke dalam database menggunakan Laravel. Oke, langsung saja. Seperti biasa, kita jalankan lebih dahulu aplikasi Laravel kita. Kita buka di web browser, kemudian kita masuk ke halaman student. Oke, nah pada tutorial sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan seluruh data dari tabel students menggunakan model atau Eloquent ORM. Oke, pertama kita akan benerin dulu tombol tambah data ini. Oke, kalian buka Laravelnya di code editor. Di sini saya sudah membukanya. Kemudian kita buka view indeksnya. Kalian masuk ke folder resources, kemudian views, kemudian student, dan buka file index. Oke, di sini kan hurufnya masih pagar, kita ganti menggunakan blade echo, kemudian route, kemudian student grade seperti ini. Oke, jika kita coba, kita refresh, kita klik tombol tambah data ini, nah maka akan langsung diarahkan ke halaman student grade. Oke, nah ini form tambah data yang kita buat pada tutorial sebelumnya. Oke, kemudian kita akan membetulkan action pada form ini. Kan pada tutorial sebelumnya masih kosong actionnya. Oke, kalian masuk ke view create ini, kalian buka, kemudian di action ini kita blade echo, kemudian route, kemudian student titik store seperti ini. Oke, nah kan kita tahu pada tutorial sebelumnya kita kan sudah membuat satu route ini yang menangani seluruh metode-metode default pada controller student atau student controller yang ini. Nah, jika ingin melihatnya atau kalian belum hafal, kalian bisa ketikkan php artisan route .2 list pada terminal. Oke, nah ini route aplikasi Laravel kalian. Di sini kan ada student store, ada student create, student index, student show, oke, dan seterusnya. Oke, kita bersihkan lagi, kita tutup terminalnya. Oke, kemudian kita buka controller student atau student controller. Oke, seperti biasa ke folder app, kemudian http controllers, kemudian buka file student controller. Nah, untuk menambahkan data atau menginsert data, kita akan menggunakan metode store ini. Oke, nah ini parameter ini itu nantinya akan menangani semua request yang masuk ke sini. Nah, nantinya semua request itu akan dimasukkan ke dalam variabel $request. Oke. Nah, pertama kita akan mencoba menggunakan query builder. Kita kasih komentar di sini. Sebelum kita menggunakan model atau Eloquent ORM. Nah, untuk menggunakan query builder, jangan lupa kalian gunakan terlebih dahulu kelasnya. Oke, support. Oke, untuk melakukan insert data atau tambah data ke database menggunakan query builder, kalian cukup tulis kelasnya db.2, kemudian table, kemudian nama tabelnya, kemudian menggunakan metode insert. Oke, seperti ini. Kita kasih array di dalamnya. Nah, untuk key-nya atau indeksnya itu field yang ada di database atau yang ada di tabel students ini. Oke, kita buka lebih dahulu. Saya agak lupa. Oke, kalian buka php admin. Jangan lupa nyalakan Apache dan MySQL-nya. Oke, kita masuk ke tabel students. Oke, di sini ada niche, name, birth date, ada gender, address, dan foto.
Oke, tulis ini, kemudian kan semua requestnya akan masuk ke dollar request ini ya. Jadi kita cukup tulis dollar request, kemudian minus, kemudian lebih besar dari atau panah seperti ini. Kemudian itu name yang ada di input ini. Kan di sini kita sudah memberikan atribut name pada setiap inputnya. Nah, di sini ada yang pertama name-nya Denise, ada name, ada birth date, ada gender. Oke. Kita cukup tulis dollar request name seperti ini sesuai dengan name yang ini. Oke, selanjutnya ada name. Kemudian seperti ini name. Terus ada birth date tadi. Oke, biar rapi kita tip satu kali lagi. Kemudian alamat seperti ini. Kemudian yang terakhir foto. Oke, untuk foto karena inputnya masih teks, kita tulis seperti ini terlebih dahulu. Tapi nantinya kita akan belajar upload file atau foto di Laravel. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan return atau kita kembalikan, kita redirect ke halaman index ini ya, halaman ini. Oke, kita bisa tulis student, maaf di sini student index seperti ini. Oke, kemudian kita coba. Oke, kita kembali ke sini. Jangan lupa kalian refresh terlebih dahulu. Oke, di sini sudah 15526, berarti kita 15527 ini. Oke, misal ini karena saya kurang tahu tanggal lahirnya. Kemudian untuk alamatnya kita isi sembarang. Untuk fotonya misal kita isi default.png. Kemudian kita klik simpan. Oke, nah kenapa tampil seperti ini, tidak error tapi tidak berhasil, tapi malah tampil halaman seperti ini 419 page expired, itu karena ketika menggunakan Laravel itu kita harus menambahkan sebuah CSRF token. Nah, itu untuk melindungi dari serangan hacker atau apalah itu. Oke, caranya itu kalian masuk ke file create ini, ke view create, kemudian di dalam form, jangan lupa di dalam form ini kita tambahkan, kalian bisa seperti ini, blade echo, kemudian CSRF underscore field seperti ini, atau kalian cukup tulis seperti ini saja, add CSRF. Oke, sama saja. Kalian save, kemudian kita kembali ke sini, kita refresh. Oke, nah jika kita inspect di sini, oke, kita inspect. Oke, kalian bisa lihat di sini ada input yang tipenya hidden ini, kemudian name-nya underscore token, dan value-nya itu string acak. Nah, ini itu CSRF token untuk form tambah data yang ini. Oke, jadi wajib ditambahkan. Oke, sebenarnya sih ada caranya untuk misal ada form yang tidak harus menggunakan CSRF token, tapi untuk kali ini kita tidak akan membahasnya. Oke, kita tambahkan, kemudian kita coba. Oke, misal ini tanggal lahirnya, kemudian alamatnya kita isi sembarang seperti tadi. Oke, kita klik simpan.
Oke, nah kalian bisa lihat datanya sudah bertambah. Jika kita lihat di database, kita refresh. Oke, kalian bisa lihat datanya menjadi 3. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan cara yang kedua. Oke, ini menggunakan query builder. Jika sudah, kita bisa komentari, jangan dihapus buat belajar. Oke, kita akan menggunakan cara yang kedua ini. Saya kurang tahu namanya apa, tapi kurang lebih caranya itu seperti ini nih. Oke, kita bisa buat sebuah variabel, misal $student seperti ini. Kemudian kita buat objek ke model student. Nah, ini cara kita tulis menggunakan model atau eloquent ORM seperti ini. Kita bisa new, kemudian student. Oke, seperti ini. Jangan lupa kasih kurung buka tutup. Kan di sini kita sudah use model studentnya, jadi kita cukup tulis new student. Oke. Kemudian kita itu bisa tulis seperti ini, student. Kemudian field di database-nya ini seperti ini. Kemudian sama dengan $request ini seperti ini. Oke, pakainya titik koma ya, bukan koma karena ini bukan array. Oke, kemudian $student name $request name. Oke, $student birth date seperti ini sesuai field yang ada di database. Oke, $request. Oke, seperti ini. Kemudian $student gender $request gender. Oke, kemudian $student alamat atau address, kemudian $request address. Oke, sebaiknya juga nama formnya yang di sini tuh sesuai dengan field yang di database biar memudahkan kita. Oke, student foto kita kasih $request foto. Oke, seperti ini. Oke, kita bisa rapikan biar enak dilihat. Oke, biasanya saya rapikan seperti ini. Untuk kalian bisa kalian rapikan juga atau tidak, sama saja. Oke, nah kemudian kita bisa tulis $student save seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, nah jika kita coba misal kita tambahkan data lagi, satu lagi, klik tambah data, kemudian tadi 15527 sekarang berarti 15528. Oke, untuk namanya itu kita kasih seperti ini misal. Oke, tanggal lahirnya ngarang saja, kita ini laki-laki, alamatnya Sembarang. Oke, fotonya ini. Oke, jika kita simpan, klik. Oke, nah kalian bisa lihat ini juga berhasil, datanya sudah bertambah 1 jika kita lihat di database. Oke, kalian bisa lihat datanya juga sudah bertambah 1. Nah, jika menggunakan query builder itu created add sama updated-nya itu tidak terisi otomatis, tapi jika menggunakan model atau eloquent ORM itu akan terisi otomatis. Kalian bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya kita menggunakan cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini menurut saya itu cara yang paling keren. Oke, atau cara yang biasa saya gunakan. Kita bisa komentari ini untuk belajar. Oke, ini juga menggunakan model atau eloquent ORM. Oke, caranya itu kalian cukup tulis student titik 2, kemudian create seperti ini, kemudian kalian cukup tulis $request all seperti ini. Nah, untuk melakukan
seperti ini, itu ada syaratnya, kita harus menambahkan atribut di dalam model ini. Oke, atribut protected, kemudian dollar, kalian bisa menambahkan dollar fillable seperti ini. Kemudian kalian tulis nama field apa saja yang akan yang boleh diisi. Oke, kan kita ada field niche, field yang ini ya, yang di dalam tabel student ini, the niche, name, birthdate, seperti ini. Tulis menggunakan array. Oke, seperti ini. Kemudian ada gender, kemudian ada alamat, dan yang terakhir foto. Ini jika kalian ingin menulis field yang boleh diisi, atau kebalikannya itu kalian bisa tulis seperti ini, menggunakan atribut $guarded seperti ini. Ini itu untuk menuliskan field yang tidak boleh diisi. Oke, bisa hapus, kita gunakan yang ini saja. Oke, kalian cukup tulis seperti ini, dan name di sini di formnya yang ini itu harus sesuai dengan field yang di database. Oke, jangan lupa. Oke, jika sudah, kita bisa mencobanya. Kita cukup tulis baris seperti ini, cukup keren ya. Oke, kita masuk ke halaman ini lagi. Tadi kan 28, sekarang berarti 155 29. Oke, namanya misal seperti ini. Untuk tanggal lahirnya kita ngarang seperti saja. Oke, Oktober 2000. Oke, alamatnya sembarang, jenis kelaminnya laki-laki, fotonya kita isi seperti biasa default.png. Jika kita simpan, oke, kalian bisa lihat ada error, field birthday does not have a default value. Oke, kita juga akan mencoba atau latihan membetulkan error. Oke, bisa lihat di sini birthday don't have default value. Di sini yang ini itu error. Oke, field yang ini kita kembali ke kodean, kita lihat di sini di formnya. Kalian bisa lihat di sini saya salah menulisnya, harusnya itu bukan birthday tapi ada R-nya di sini seperti ini. Kalian bisa save. Oke, kita coba lagi, kita bisa refresh di sini seperti ini. Oke, dan kita isi data yang tadi 15529. Oke, kita masukkan tanggal lahirnya sembarang seperti ini, misal alamatnya sembarang, dan fotonya default.png. Oke, kita simpan. Nah, kalian bisa lihat datanya sudah tertambah. Jika kita lihat di database, oke, di sini juga sudah tertambah. Ininya juga field created add sama update add-nya juga terisi. Oke, nah, kita sudah berhasil melakukan insert data atau tambah data menggunakan 3 cara di Laravel. Oke, mungkin sekian untuk tutorial kali ini. Pada tutorial selanjutnya kita akan mencoba melakukan validasi dan menampilkan flash message atau pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.